Om Swastiatu. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 yang pertama. Iputu Mas Adi Pranata, absen 19. Yang kedua, Made Yoga Purwadika, absen 22. Yang ketiga, IGD Merta Arta Jaya, absen 23. Dan Imade Artawan, absen 24. Sub pembahasan materi ini. 1. Mengidentifikasi hambatan perubahan. 2. Manajemen perubahan. 3. Peran dan tanggung jawab perubahan. 4. Komitmen terhadap perubahan. Materi pertama. Identifikasi hambatan perubahan. Manajemen perubahan adalah proses sistematis untuk mengarahkan individu, tim, dan organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul berbagai hambatan. Setiap organisasi pasti mengalami perubahan, baik kecil maupun besar. Hambatan dalam manajemen perubahan ada 7. Yang pertama, resistensi karyawan. Kedua, kurangnya komunikasi yang efektif. Ketiga, kurangnya dukungan dari pimpinan. Keempat, keterbatasan sumber daya. Kelima, budaya organisasi yang tidak mendukung. Keenam, ketidakjelasan tujuan. Dan ketujuh, kegagalan mempertimbangkan dampak psikologis. Selanjutnya, cara mengidentifikasi hambatan. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan ini bisa dilakukan dari beberapa hal. 1. Survei dan wawancara. Menanyakan langsung kekhawatiran dan persepsi karyawan. 2. Grup fokus. Mengumpulkan perwakilan dari berbagai departemen untuk mendiskusikan hambatan. 3. Analisis data. Mengamati absensi, produktivitas, dan turnover sebagai indikator resistensi. 4. Observasi. Memperhatikan perilaku dan interaksi karyawan untuk melihat tanda ketidakpuasan atau kebingungan. Materi kedua, manajemen perubahan. Manajemen perubahan atau change management adalah sebuah pendekatan terstruktur untuk mengelola transisi individu, tim, atau organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk memastikan perubahan tersebut berhasil diimplementasikan, meminimalkan gangguan, dan mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, manajemen perubahan tujuan. Utama manajemen perubahan 1. Mengurangi resistensi. Membantu karyawan memahami alasan perubahan. 2. Meningkatkan efektivitas. Memastikan perubahan mencapai sasaran bisnis. 3. Menciptakan budaya adaptif. Menjadikan organisasi lebih fleksibel dan responsif. Keempat, meminimalkan gangguan. Menjaga kelancaran operasional saat transisi. 5. Meningkatkan keterlibatan. Memberdayakan karyawan agar aktif dalam perubahan. Selanjutnya langkah-langkah manajemen perubahan. Meskipun modelnya bervariasi, secara umum proses manajemen perubahan mengikuti beberapa tahapan kunci. 1. Persiapan. Membangun kesadaran akan urgensi, membentuk tim perubahan, serta menyampaikan alasan dan manfaat perubahan. 2. Perencanaan. Menyusun visi, tujuan strategis, indikator keberhasilan, serta mengidentifikasi kebutuhan, sumber daya, dan potensi hambatan. 3. Implementasi. Menjalankan rencana melalui komunikasi intensif, pelatihan, pendampingan, serta memastikan keterlibatan aktif karyawan. 4. Penguatan. Menanamkan perubahan ke budaya kerja dengan memperkuat perilaku baru, memberikan penghargaan, serta menyesuaikan kebijakan dan sistem pendukung agar konsisten. Selanjutnya, model-model manajemen perubahan.
Ada beberapa model populer yang digunakan untuk memandu proses perubahan. Model pertama, model 3, tahap Kurt Lewin, yaitu model klasik yang sederhana namun efektif. Model ini dibagi 3 tahap. 1, unfreeze, mencairkan, membongkar kebiasaan lama dan menciptakan kesiapan akan perubahan. 2, change, berubah, menerapkan perubahan dan mendorong orang untuk beradaptasi. 3, refreeze, membekukan, menstabilkan perubahan agar menjadi kebiasaan baru. Model kedua, model 8 langkah John Kotter, lebih detail dan menekankan kepemimpinan, yaitu 1, menciptakan urgensi. 2, membentuk koalisi pemandu. 3, menyusun visi strategis. 4, mengomunikasikan visi. 5, menghilangkan hambatan. 6, menciptakan kemenangan jangka pendek. 7, mengonsolidasikan hasil untuk perubahan lebih luas. 8, menanamkan perubahan ke budaya organisasi. Model ketiga, model Adkar berfokus pada individu sebagai kunci perubahan, yaitu 1, awareness, menyadari pentingnya perubahan. Kedua, desire, memiliki kemauan untuk mendukung. 3, knowledge, mengetahui cara melaksanakan perubahan. Keempat, ability, mampu menerapkan keterampilan dan perilaku baru. 5, reinforcement, memperkuat agar perubahan bertahan lama. Materi ketiga, peran dan tanggung jawab perubahan. Dalam manajemen perubahan, peran dan tanggung jawab setiap individu atau kelompok sangat penting untuk memastikan transisi yang sukses. Meskipun semua orang dalam organisasi memiliki peran, ada beberapa pihak kunci yang memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin dan mendukung proses ini. Peran dan tanggung jawab utama dalam manajemen perubahan. Pertama, pemimpin senior, eksekutif sponsor, yaitu tokoh kunci yang mengesahkan inisiatif perubahan dan memastikan kesuksesannya. Tanggung jawabnya 1, menciptakan visi dan menyampaikan urgensi perubahan. 2, menyediakan sumber daya, anggaran, waktu, personel. 3, menjadi teladan dan menunjukkan komitmen nyata. Keempat, mengatasi hambatan politik dan birokrasi di level eksekutif. Kedua, manajer perubahan, change manager, yaitu ahli yang merancang dan mengkoordinasikan strategi perubahan. Tanggung jawabnya 1, menyusun rencana detail, komunikasi, pelatihan, dukungan. 2, mengelola resistensi dengan strategi yang tepat. 3, memantau metrik dan mengukur keberhasilan. Keempat, menghubungkan semua pihak yang terlibat. Ketiga, manajer lini, line managers, yaitu penghubung langsung antara kepemimpinan dan karyawan. Tanggung jawabnya 1, mengomunikasikan dampak perubahan dengan bahasa yang mudah dipahami tim. 2, mendukung karyawan melalui bimbingan dan motivasi. 3, memberikan umpan balik dari tim ke manajemen. 4, memfasilitasi pelatihan dan memastikan kesiapan tim. Keempat, agen perubahan, di change agents, yaitu duta dari berbagai departemen yang menjadi motor penggerak di lapangan. Tanggung jawabnya 1, menyebarkan informasi dan menjaga komunikasi 2 arah. 2, mendorong rekan kerja memahami manfaat perubahan. 3, menyampaikan isu atau kendala di lapangan. Keempat, menjadi contoh dalam mengadopsi perilaku baru. Kelima, karyawan impacted employees, yaitu penerima sekaligus penentu keberhasilan perubahan. Tanggung jawabnya 1, aktif mengikuti pelatihan dan memberikan umpan balik. 1, beradaptasi dengan cara kerja baru. Kedua, mengomunikasikan tantangan yang dihadapi. 3, mendukung rekan kerja untuk membangun lingkungan kolaboratif. Materi keempat, komitmen terhadap perubahan. Komitmen terhadap perubahan adalah tingkat keyakinan, dedikasi dan dukungan yang ditunjukkan individu atau kelompok terhadap suatu inisiatif perubahan. Ini bukan hanya sekadar menerima perubahan, tetapi juga secara aktif mendukung dan mengusahakannya. Tanpa komitmen,
inisiatif perubahan seringkali gagal karena adanya resistensi pasif atau ketidakpedulian. Selanjutnya, 3 jenis komitmen. Menurut model yang umum digunakan dalam manajemen perubahan, komitmen bisa dibagi menjadi 3 jenis, masing-masing dengan motivasi yang berbeda. 1. Komitmen afektif, affective commitment. Ini adalah komitmen yang didorong oleh emosi positif. Individu merasa percaya, terlibat, dan menyelaraskan nilai-nilainya dengan tujuan perubahan. Mereka mendukung perubahan karena mereka menginginkannya. Contoh, seorang karyawan secara tulus percaya bahwa sistem kerja baru akan membuat proses lebih efisien dan semangatnya meningkat karena ia ingin berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. 2. Komitmen berkelanjutan, continuance commitment. Ini adalah komitmen yang didorong oleh pertimbangan logis atau biaya. Individu berkomitmen pada perubahan karena mereka merasa terpaksa atau tidak punya pilihan lain. Contoh, seorang manajer setuju untuk mengimplementasikan perubahan karena ia tahu posisinya akan terancam jika ia menolaknya, meskipun ia tidak sepenuhnya yakin dengan manfaatnya. 3. Komitmen normatif, normative commitment. Ini adalah komitmen yang didorong oleh rasa kewajiban. Individu merasa mereka harus mendukung perubahan karena rasa tanggung jawab, loyalitas, atau tekanan sosial. Contoh, seorang anggota tim secara aktif mendukung proyek baru karena ia merasa wajib untuk setia kepada pemimpinnya yang telah berinvestasi banyak pada inisiatif tersebut. Selanjutnya, membangun komitmen terhadap perubahan. Membangun komitmen, terutama komitmen afektif, adalah kunci keberhasilan. Beberapa strategi untuk mencapainya meliputi: 1. Komunikasi efektif. Jelaskan alasan perubahan dengan transparan. Jawab pertanyaan mengapa dan apa untungnya bagi saya. Ini membantu menciptakan kesadaran, awareness, dan keinginan, desire. Kedua, keterlibatan. Libatkan karyawan dalam perencanaan perubahan. Ketika mereka merasa memiliki andil, mereka lebih mungkin untuk mendukungnya. 3. Kepemimpinan yang kuat. Pemimpin harus menjadi teladan dan menunjukkan dukungan yang tulus. Ini membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian. 4. Dukungan dan pelatihan. Berikan sumber daya dan pelatihan yang memadai. Ini memastikan karyawan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan. 5. Penguatan. Rayakan keberhasilan kecil dan berikan pengakuan atas upaya yang dilakukan. Ini memperkuat perilaku positif dan memvalidasi keputusan untuk berkomitmen. Yang terakhir, kesimpulan. Perubahan dalam organisasi merupakan proses yang kompleks dan menyeluruh karena melibatkan aspek struktural, operasional, budaya, psikologis, dan strategis. Perubahan dapat dipicu oleh faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, dinamika pasar, regulasi, atau krisis, serta faktor internal seperti kebutuhan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Keberhasilannya ditentukan oleh kepemimpinan, komunikasi terbuka, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan mengelola resistensi. Hambatan seperti ketidakpastian, kebiasaan lama, kurangnya kepercayaan, dan komunikasi yang lemah perlu diatasi melalui manajemen perubahan yang responsif, inklusif, dan adaptif. Sehingga perubahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga transformatif yang mendorong pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan organisasi.